الشيخ أبو بكر بن سالم وأصوله وفروعه ثم إلى الإمام اللقاني جميع أولياء الصالحاء المذكور في هذا الكتاب المبارك ومن قرأ بنية خصوصا مربي يسأل أبي حسن بن أحمد بهرون وأبي سيد محمد بن حسن وحبابة خديجة بنت محمد الهندوان أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال ما حكمة الحساب والجزاء apa hikmah dibalik daripada adanya hari hisab dan adanya hari pembalasan. Apa hikmahnya di akhirat itu kok ada hari hisab dan ada pembalasan. Fi dzalika hikamun 'azimah. Dalam hal tersebut banyak sekali hikmah-hikmah yang besar untuk semua itu kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah apa? Ba'tsun nufus 'alal 'athaf 'alal fuqara. Membangkitkan semangat seorang itu untuk kasih sayang kepada setiap orang fakir. Kenapa demikian? Karena dia tahu akan ada balasan. Coba nggak ada balasan, nggak mungkin Anda mau berderma. Kenapa kok itu membangkitkan diri untuk berderma? Karena sifatnya manusia cinta harta. Sifatnya manusia itu cinta harta. Sampai-sampai dia rela untuk curang demi harta tadi. Sehingga dengan tahu ini ada pembalasan nih, maka dia akan berderma semampu dia. Semakin besar dia iman, maka semakin besar juga kasih sayang dia kepada para fuqara. Karena dia tahu ada pembalasan. Cinta dia yang kuat kepada harta itu bisa lunak karena dia ada yang diharap lebih daripada harta. Apa itu? Kenyamanan akhirat. Ya, kalau orang itu tidak percaya hisab, maka dia mikir ngapain juga mau berderma, ngapain juga. Toh nanti juga nggak ada apa-apanya. Sehingga cinta dia kepada harta itu nggak terkalahkan, kecuali dengan cinta yang lebih dari itu. Ini harta dibuat beli apa nih? Kalau beli makan enaknya sedikit, makan selesai. Buat beli mobil enaknya sebentar aja, belum perawatannya dan sebagainya. Paling untuk gaya-gayaan aja. Tapi yang dia cari nikmat abadi. Oh, di akhirat harus saya beli sesuatu yang manfaatnya abadi. Tidak apa-apa, harganya mahal tidak masalah. Nah, itu adanya hari balasan di situ. Sehingga dalam hal ini keimanan
itu membangkitkan seseorang untuk berinfak. Infak kepada keluarga ya, kepada anak istri, memberi nafkah. Bahkan di dalam bersedekah jariah dengan hati yang lapang, gak terpaksa. Kenapa gak terpaksa? Karena dia tahu ada hari penghitungan amal dan pembalasan. Terus yang kedua, di antara hikmahnya adanya hisab adalah Allah menampakkan rahmatnya kepada yang terdolimi. Orang yang hidupnya di dunia ini ada yang menganiaya dia, mau itu tetangga, mau itu orang yang kuat, mau itu pemerintah, mau siapapun yang menganiaya dia, itu dia tidak akan putus asa karena nggak bisa balas, karena dia tahu nanti Allah yang balas, bukan sekarang. Terserah mau dia dolimin saya silahkan, tapi awas nanti Allah yang mengadili. Allah yang mengadili. Nah, di situ dia menjalani kehidupan serba terhimpit karena kedoliman orang-orang pada dia. Jadi dia nggak masalah karena ada balasan nanti. Dan juga sebagai keadilan untuk yang berbuat dolim. Orang yang berbuat dolim ketika ngerti nanti ada hari pembalasan, yang mana kedoliman dia itu tidak bisa dibayar dengan puasa yang banyak, dengan sedekah dia nggak bisa. Itu harus diambil dari pahala dia nanti. Pahala yang susah payah akan dia diambil oleh Allah untuk membayar kedolimannya tadi. Maka seperti itu akan menjadikan dia gampang minta maaf pada yang setiap dia dolim. Dan berhati-hati betul, jangan sampai dolimi orang, jangan sampai nyakitin orang. Kenapa? Karena dia tahu ada hari pembalasan. Sehingga dalam hal ini bagaimana dahsyatnya penyebab kedoliman itu, yang nanti ada hari hisab, ada hari pembalasan, dia akan pelan-pelan ada rasa takut untuk berbuat dolim. Kemudian yang ketiga, adanya hari hisab dan pembalasan itu adalah untuk mengajari manusia, memberitahu manusia kalau dia itu diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dan setiap perbuatan dia di sini pasti dibalas. Yang baik, in khairan fa khairun, kalau itu kebaikan maka dibalas kebaikan di akhirat. In syarrun fa syarrun, kalau dia berbuat buruk pasti dibalas keburukan di akhirat. Bahkan ada sebagian perbuatan itu sebelum di akhirat ada balasan di dunia. Contoh durhaka. Ya, durhaka itu termasuk dosa yang siksaannya bukan cuma di akhirat, di dunia dibalas dulu. Kebalikannya, orang berbakti itu sebelum dibalas di akhirat, di dunia dibalas dulu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan pahala berbakti itu sebelum Allah balas di akhirat, dibalas dulu di dunia. Kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, yang durhaka pada orang tuanya pasti sebelum meninggal akan dibalas dengan durhakanya anak-anak dia. Kenapa? Karena al-jaza min jinsil amal, kata Nabi. Balasan itu sejenis dengan perbuatan. Sehingga dalam hal ini, ayo yang pengen anak-anaknya berbakti, mumpung punya orang tua, baktiin. Kesempatan. Sehingga ketika Nabi ditanya tentang bagaimana kedudukan orang tua untuk nasib seorang anak, maka Nabi menjawab, huma jannatuk au naruk. Kedua orang tuamu itu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Tergantung. Kalau kamu pengen surga, baikin. Pengen neraka, ya sudah. Jangan diopeni, jangan peduli. Neraka dapatnya. Ini kedudukan orang tua bagaimana di dalam hal tersebut. Sehingga ketika seseorang itu mengetahui dia diciptakan untuk akhirat, karena semua yang kita perbuat ada balasannya. Dan dunia adalah tempat untuk bertanam,
yang mana hasilnya akan kita tuai di akhirat. Dan bahwasanya kelezatan dunia itu antara manusia dan hewan sama. Makan, minum, hubungan badan sama. Kalau Anda nyari itu aja di dunia, yang penting Ustaz bisa makan enak di dunia ini. Saya kerja pontang-panting demi itu sudah. Demi makan enak, tempat tinggal enak, ya gak ada bedanya dengan hewan. Tujuan hewan hidup kayak gitu. Hewan hidup untuk makan enak, hidup enak, tempat tinggal Anda, bisa hubungan badan, itu sudah hewan. Manusia nggak seperti itu. Dia diciptakan sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Ma'rifatullah, kenal Allah. Kenikmatan dalam ibadah. Nah, itu diraih, hewan nggak bisa dapat itu. Hewan tidak diberi oleh Allah kemampuan untuk mendapatkan itu. Tapi Anda, wahai manusia, punya. Kalau akal yang kita dimuliakan Allah dengan akal itu untuk mengenal Allah, mengenal nikmatnya, tahu tata cara ibadah, tapi hanya kita gunakan untuk nyari makan minum saja, rugi Pak. Karena hewan sudah punya itu. Kalau cuma untuk nyari makan minum, hewan gak butuh akal. Toh bisa saja dia nyari. Terus kita gunakan sesuatu yang agung itu hanya untuk urusan duniawi, rugi sampean. Gunakan itu untuk urusan akhirat. Karena Anda hidup bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Makanya itu loh orang-orang soleh. Mereka ini tidak peduli dengan istilahnya itu kenyamanan duniawi itu. Kebanyakan mereka kurang peduli. Karena yang mereka peduli apa? Kenyamanan akhirat. Kalau masih dibilang, betul, rezeki sudah dijamin. Iya. Tapi rezeki akhirat, rezeki hissi dan maknawi kita yang ngatur, Pak. Rezeki hissi dan maknawi kita yang ngatur. Maksudnya apa? Kayak gini. Tiap orang itu jatahnya sama, tiap hari sekian. Tiap hari sekian. Sampai meninggal itu sudah Allah tulis itu. Tidak mungkin berkurang, nggak mungkin bertambah. Orang yang cerdas, dia tahu satu paket rezeki itu di situ ada maknawi, ada hissi, ada rezeki zahir, ada batin. Sehingga dia pengen bagaimana batin rezeki itu besar, caranya dia kurangin yang zahir. Sehingga kita perhatikan orang-orang soleh itu rezeki tidurnya dikurangin, rezeki makannya dikurangin, sengaja memang. Kenapa? Agar rezeki batin besar. Apa itu? Ketenangan jiwa, terbukanya ilmu laduni, bisa memahami Quran seisi-isinya, nyamannya beribadah, lezatnya baca Quran. Itu semua dia dapat gak gratis. Dengan ngurangin rezeki yang dohir ini dikurangin. Karena dia tahu ini satu paket. Kalau saya ngejar dua-duanya nggak mungkin dapat. Harus saya relakan salah satu. Apa itu? Rezeki dunia saya kurangin. Karena saya pengen menikmati sampai akhirat. Apa itu? Ilmu laduni, ketenangan jiwa, qanaahnya hati. Bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah dengan dalam. Nah, itu nggak didapat untuk para pencari dunia. Itu rezeki yang mereka pilih. Tidak apa-apa, mereka susah dikit di sini tidak apa-apa. Asal ini jangan sampai nggak dapat. Ini banyak orang nggak ngerti itu. Karena rezeki dohir, yang nggak sholat pun dapat. Yang nggak sholat, bahkan yang kafir pun dapat rezeki dohir, Pak. Makan, minum, rumah bagus, jabatan. Walaupun Anda nggak pernah tahajud, dapat aja kalau sudah jatahnya. Tapi rezeki batin, nah, kalau Anda nggak mengorbankan yang dohir ini, nggak dapat batin. Dari sini kecerdasan orang-orang dahulu demikian. Mengurangi dohirnya demi batinnya biar kuat. Imam Syafi'i itu disebutkan dalam manaqibnya mengatakan, aku selama 16 tahun gak pernah makan sampai kenyang. Kenapa? Karena khawatir ilmuku berkurang. Imam Syafi'i 16 tahun gak pernah makan sampai kenyang. 2 suap, 3 suap selesai. Apakah meninggal dengan itu? Tidak.
Menunjukkan apa? Menunjukkan ada yang beliau cari lebih daripada hanya sekedar makanan. Apa? Makanan batin. Ini yang dicari. Sehingga wajar beliau itu ya selama Ramadan itu khatam Quran 60 kali. Semuanya dalam sholat. Ini kan rezeki batin, Pak. Yang nggak didapat orang yang mencari kenyamanan dalam berbuka. Nggak dapat kalau hanya berbuka. Didapat orang seperti ini yang rela mengorbankan kenyamanan duniawi untuk dapat yang ukhrawi. Nah, itu namanya orang kalau ngerti aturan rezeki Allah seperti itu. Sehingga dalam hal tersebut seseorang yang dia tahu bahwasanya akan ada hari pembalasan, hari di mana orang-orang yang beramal soleh gembira dengan hasil amal solehnya, sehingga dia tidak rela satu detik pun berlalu tanpa ada amal soleh di situ. Nggak rela dia, karena umur dia adalah modal besar dari Allah. Umur ini dipakai nggak dipakai pasti habis, dipakai nggak dipakai pasti habis. Itu umur. Sama dengan Anda beli pulsa, dipakai nggak dipakai habis. Gunakan untuk kebaikan. Pakai data itu, gunakan untuk kebaikan. Nggak Anda gunakan habis juga kalau sudah waktunya. Sama dengan umur. Sehingga orang-orang soleh sangat memperhatikan keberkahan umur dan waktu itu benar-benar. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan itu suatu sumpah wal asr, demi masa. Kenapa dibuat sumpah? Karena sangat besar kenikmatan Allah berupa waktu. Berupa waktu itu sangat besar. Al-Imam Abu Ghuddah, beliau mengarang kitab namanya Qimatuz Zaman, berharganya masa. Itu beliau tulis itu sejarah orang-orang soleh yang betul-betul diberkahi umurnya, walaupun pendek tapi berkah. Imam Nawawi itu umur 40 tahun wafat. Tapi lihat hasil daripada karya tulis beliau itu sampai sekarang dibaca di semua negeri. Yang ada muslimnya pasti membacanya. Imam Ghazali umurnya nggak lama, nggak sampai 60 tahun. Tapi lihat setiap namanya disebut. Qala Imam Ghazali rahimahullah, didoakan. Padahal meninggal tahun 600 yang lalu. Sekarang 1400. 8 abad masih harum namanya. Kenapa? Karena tadi mereka merelakan kenikmatan dunia untuk dapat kenikmatan akhirat. Yang seperti ini dicontoh, Pak. Seperti ini dicontoh, ya. Sehingga dalam hal ini orang-orang yang betul-betul memperhatikan waktunya, maka dia bersyukur. Syukur akan nikmat umur, nikmat waktu tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal jazaul a'mal bil adl? Apakah balasan semua amal itu dengan adil? Jadi konteks balasan itu ada adil, ada fadl. Allah tidak mungkin mendolimi. Ada yang diadili, ada yang dianugerahi, kasih bonus. Mungkin kalau sekarang itu isinya remisi. Maka kata beliau, naam, iya. Lihat har adlullah kama taqaddam, agar menjadi jelas keadilan Allah itu. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Tidaklah Tuhanmu mendolimi hamba-hambanya. Wa ma yadlimu rabbuka ahada, dalam surah Al-Kahfi. Dan tidaklah Tuhanmu mendolimi seorang pun. Artinya balasan untuk dia sesuai amalnya. Gak ada yang dilebih-lebihkan kalau itu siksaan. Tapi kalau pahala, sering Allah itu bukan adil, malah dilebihin. Kalau urusan pahala sering Allah lebihin, Pak. Kalau kita kena keadilan Allah, mungkin kita semua jarang masuk surga, enggak ada. Kalau memang hanya dengan keadilan Allah. Karena itulah kata ulama, masuknya seorang mukmin ke surga dengan rahmat Allah. Dan derajat yang di surga dia raih, surga level 1, 2, 3 sampai 6.600 sekian.
Karena dalam hadis disebutkan derajat surga itu sebanyak ayat di Al-Quran. Nah, derajat surga ini diraih dengan amal soleh. Derajat surga ya. Kalau masuknya dengan rahmat Allah. Artinya amal Anda nggak cukup untuk masuk surga itu. Kalau pakai amal nggak cukup. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi untuk derajat di surga dengan amal. Kekalnya seseorang di surga dengan niat. Karena itulah kalau ada orang naudzubillah dia berniat pengen suatu hari naudzubillah nyoba-nyoba keluar dari Islam, langsung murtad waktu itu. Gak usah nunggu suatu hari, sekarang murtad sudah naudzubillah. Kenapa? Karena niat dia ketika mutus Islam itu sudah memutus surganya. Sama orang-orang kafir. Orang kafir itu kufurnya paling 60 atau 70 tahun. Tapi siksaannya kok di neraka selamanya. Karena mereka sudah berniat di hati. Kalau kufur dihidupkan sampai 1000 tahun, kafirnya sampai 1000 tahun. Kalau kasih umur 1.000.000 tahun, tetap nggak sholat 1.000.000 tahun, sama. Nah, seperti itulah yang bikin mereka ini neraka selamanya di situ. Orang mukmin sama. Kalau umur saya 100, ya saya sholat 5 waktu 100 tahun. Puasa Ramadan 100 kali. Kalau umur 100 tahun. Kalau kasih umur 1000 tahun, tetap saya puasa ya sekian banyak itu sudah. Nah, dengan niat itulah dia abadi. Dengan niat itulah dia abadi di surga. Jadi kalau ada orang niat nanti gak sholat umur sekian, nah ini bahaya. Hati-hati. Jangan niat memutus kebaikan. Nah, kemudian dikatakan wa kadzalika bil fadl. Dan Allah juga membalas amal itu dengan kemurahannya, dengan bonus-bonusnya. Untuk apa? Agar menjadi tampak sifat murahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, innallaha ladu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah sungguh memiliki kemurahan terhadap semua manusia. Bukan mukmin aja, bukan. Yang kafir pun dapat kemurahan Allah. Apa itu? Gak langsung diadab. Bahkan tetap makan enak walaupun dia gak pernah sholat. Gak langsung diadab. Ini bentuk daripada sifat murahnya Allah. Gak langsung diadab. Walaupun dia zina, dia gini, tetap kasih terus. Sehat terus. Kenapa? Tunggu aja nanti di hari kiamat. Itu aja sudah. Ya, termasuk keadilan Allah. Allah membalas setiap keburukan dengan keburukan yang sama. Sama, karena itulah di neraka nanti. Di neraka itu bukan cuman panas ya. Di sana itu semua siksaan untuk semua jenis maksiat ada. Siksaan zina, siksaan minum khamr, siksaan judi, siksaan niat haram, siksaan ghibah, siksaan ini itu semua ada, Pak. Siksaan enggak sholat 5 waktu, siksaan enggak puasa, siksaan enggak zakat itu ada semua. Dan itu dirasakan oleh mukmin dan kafir. Mukmin yang masuk neraka itu nyariskan itu. Karena dia masuk neraka bukan karena kufurnya, karena maksiatnya. Mukmin jarang puasa, ya kena siksaan enggak puasa. Ngerasakan dulu sampai bersih habis, enggak ada lagi utang dengan Allah, maka dia utang dengan manusia ada enggak? Pernah dolimin fulan ya, potong lagi, potong terus sampai beres baru masuk surga. Itu yang paling lama 1000 tahun. 1000 tahun itu 1 hari akhirat, 1000 tahun manusia. Ya kalikan aja sudah. Itu paling lama ya. Ya semoga enggak masuk paling lama kita. Mengharap insyaallah langsung surga, berat, Pak. Langsung surga ini berat. Ya, kecuali Anda jadi orang soleh dulu. Kalau yang masih tiap hari ada maksiat, kita ini tarik ulur.
Ya, nyimpen pahala, kosongin lagi. Nyimpen dosa, istighfar lagi. Itu kalau sempat istighfar. Yang repot sih nanti tobatnya. Ini masih energik, masih semangat nih, nanti aja sudah tua. Nah, baru saya tobat. Besok meninggal. Allahu Akbar. Ini kan kena prank sama iblis sekarang. Iblisnya seperti itu kadang-kadang. Sudah, kamu itu. Ya, sekarang majelis nih. Nanti malam nonton film nggak baik. Nanti subuh majelis lagi, astagfirullah. Sudah daripada gitu, capek kamu. Maksiat dulu kenyangkan. Nanti ada bosannya maksiat itu, baru kamu nanti jadi baik. Itu godaan setan, Pak, hati-hati. Lu kayak gitu, iya ya, itu aja enak sudah. Ini mumpung nggak bisa saya ini istighfarnya main-main saya tobatnya, main-main saya. Wis tak pelongkan dulu lah maksiat. Nanti kalau sudah bosen baru saya istighfar terus. Tengah-tengah maksiat datang Israel tanpa kabar, tanpa kasih tahu dulu. Nah, kena jebakan iblis, meninggal sul khotimah. Tepuk tangan iblis. Hati-hati. Ya. Katakan kemudian termasuk daripada kemurahan, sifat murahnya Allah Ta'ala, yaitu kebaikan dibalas 10 kali. Kebaikan 10 kali, keburukan balas sekali. Allah Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia dapat pahala 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati falayujza illa mithlaha. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka tidak dibalas kecuali sama dengan keburukan itu. Gak ada lebih. Wa hum la yudlamun. Dan mereka tidak didolimi, gak dikurangin, bahkan ditambah urusan kebaikan. Ya. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat, tergantung keikhlasan, tergantung adabnya ada apa enggak. Itu pahala minimal 10 ya. Bahkan sampai 700. Itu amal baik. Sehingga orang yang cerdas adalah orang yang dia ini amalnya sedikit tapi pahala berlipat. Contoh saya kasih contoh nih. Saya main baca Quran. Baca Quran itu kata Nabi per hurufnya 10. Ini bagi yang nggak pakai wudhu, Pak. Kalau sampean baca Quran pakai wudhu, tanpa megang ya haram Pak, nggak pakai wudhu. Nggak megang sampean, pakai apalan. Baca Al-Ikhlas, nggak pakainya wudhu, itu per huruf 10. Kalau Anda pakai wudhu, ya itu per huruf 25. Tapi kalau Anda baca dalam sholat, Anda sholat Allahu Akbar, baca Al-Ikhlas per huruf 100. Per huruf 100. Beda. Yang satu Al-Ikhlas gak wudhu, yang satu berwudhu tapi gak sholat, bukan dalam sholat baca. Yang satu dalam sholat, beda. Kalau Anda mendalami nahu sehingga Anda tahu kul huwallahu ahad. Kul ini kenapa di sukun kul nih? Oh ini fil amr. Wallahu, kenapa Allah ini di dhammah? Oh jadi khobar dia. Ahad. Oh ahad ini jadi khobar kedua di dhammah. Ngerti dia. Mana dhammah, mana fathah dengan belajar nahu. Dalam hadis sebutkan per huruf 700. Per huruf 700. Mangkal Quran wa huwa ya'lam lima rufi wa lima nusib falahu bikulli harfin 700. Barang siapa membaca Quran dan dia tahu kenapa ini dirafa'kan, kenapa dinasabkan, per huruf 700. Kalau itu dia baca dalam sholat 700 kali 100 berapa? 70.000 per huruf. Kalau dia ngerti maknanya, tahu tafsirnya, lebih lagi Pak, lebih lagi. Ini loh, nggak bisa dikalahkan pahalanya orang alim. Karena itulah mengapa orang alim itu haus akan ilmu. Nggak ada orang alim kona'ah itu nggak ada Pak. Oh saya kona'ah Ustaz nggak perlu belajar lagi.
sudah dulu mondok 10 tahun, nggak ada. Kalau seperti itu berarti dia laisa bitalibin shadiq. Dia bukan pencari ilmu yang benar-benar. Kenapa? Pencari ilmu nggak pernah merasa puas. Dia pengen nambah terus. Kenapa? Dengan ilmu ibadah tambah matang. Belum dia beradab dalam baca Quran, menghadap kiblat, bersiwak, duduknya benar, berpakaian bukan hanya kaos oblong saja. Dengan adab, lebih lagi pahalanya. Ini loh. Ini hanya baca Quran saya kasih contoh. Belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum sodakoh, belum bangun malam. Itu kalau ngerti adabnya lebih lagi. Karena itulah tidak ada percuma orang belajar ilmu. Kadang orang gini, saya sudah mulai dulu wudhu, ngapain belajar wudhu? Loh, Anda cuma belajar yang wajib. Anda belum ngerti mana yang sunnah, mana adab. Bagaimana cara melipat gandakan wudhu itu? Hanya dengan ilmu. Kalau nggak gitu nggak bisa dapat. Sehingga jangan remehkan fikih. Karena dengan fikih orang bisa naik derajat yang tinggi. Tanpa fikih nggak bisa orang dapat derajat tinggi, Pak. Sehingga Imam Syafi'i beliau mengatakan, kalau para wali itu bukan ulama, terus siapa lagi yang pantas jadi wali? Kalau wali itu bukan dari ulama, siapa yang pantas jadi wali? Apakah yang nggak sholat itu jadi wali? Nggak mungkin. Pasti yang ulama dulu yang pantas jadi wali ya. Nah, inilah bagaimana pentingnya berilmu ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum biwari hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberi pahala mereka tanpa hitung-hitungan. Nggak ada istilah 100, 700, 7.000, nggak ada. Tanpa hitung-hitungan. Sabar itu bukan cuma pas musibah ya. Anda maksakan diri tahajud itu perlu sabar, Pak. Kalau nggak sabar nggak ada tahajud sampai alarm bunyi matikan tidur lagi. Apalagi dingin malam itu males dia bangun. Kalau nggak sabar nggak bisa, harus sabar. Malam dingin, kesakit perut lagi. Sampai ada seorang ulama itu 40 kali berkali-kali wudhu. Wudhu batal lagi. Sampai mau subuh baru dia bisa sholat 2 rakaat. Kata ulama ini lebih besar pahalanya daripada yang sholat full. Nggak batal-batal sholat full. Kenapa? Ini sabar. Orang sabar. Sabar itu ada 3. Sabar menghadapi ujian, sabar melaksanakan ketaatan, dan yang paling besar sabar nggak maksiat. Sabar nggak maksiat. Itu paling besar. Sehingga semakin besar cobaan, semakin besar sabar, semakin besar pahala. Semana Ustaz? Bighairi hisab. Nggak ada hitungannya. Nah, nggak ada hitungannya ya. Bahkan disebutkan watafawutu maratibut tad'if bihasabi ma yuqtar bil hasanah bil ikhlas wa husnin niyyah. Perbedaan derajat dilipat gandakan pahala itu walaupun satu amal kok beda-beda Ustaz, sama-sama sholat, sama-sama ngaji, kok beda? Pertama karena ikhlasnya diantaranya. Beda ya, ikhlas. Orang baca Quran ikhlas beda. Dan dengan niat yang baik. Apa niatnya? Sehingga dalam ucapan seorang ulama mengatakan kam min qalilin kathrathu niyah. Berapa banyak amal sedikit Allah perbanyak pahalanya karena niat yang banyak. Sampai hadir di sini. Kalau cuma niat hadir majelis taklim, ya pahalanya itu aja. Tapi kalau Anda niat, saya niat pertama hadir majelis taklim. Yang kedua, menghidupkan waktu antara subuh dan terbit fajar shadiq. Ya, dan terbit matahari, waktu yang mulia. Yang ketiga, niat iktikaf. Yang keempat, niat silaturahim dengan para saudara sama muslim. Yang kelima, menggembirakan panitia, nyenengkan muslim. Panitia semakin rapi, semakin senang. Alhamdulillah, nyenengkan muslim. Yang keenam, mengabulkan hajat yang ngundang. Nabi SAW bersabda,
Apa? Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Senantiasa Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu senang ngabulkan hajat orang lain, saudaranya. Senang bantu temannya. Ini kita niatkan. Loh, kalau niat sebanyak ini, Pak, semua pahala itu kita dapat. Asal pinter niat sampean. Kalau nggak pinter niat, ya satu aja niatnya. Itu loh. Di sini bagaimana niat itu? Kita dari rumah nata niat banyak, tek 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 baru berangkat. Saya gitu, nggak keluar kecuali niat. Kalau sudah habis nih, habis sudah ngitung apa lagi nih? Terakhir saya tutup, wa ma nawabihi salafun soleh, dan apa-apa yang diniatkan para salaf kita yang soleh untuk hadir ke masjid, untuk hadir majelis ta'lim itu. Bahkan dalam surah disebutkan barang siapa yang mendatangi masjid tidak ada niat kecuali untuk belajar atau mengajar, maka setiap langkahnya itu menghabiskan dosa dia dan mengangkat derajat dia. Tiap langkahnya. Berapa banyak? Kalau ngerti, ini loh. Di sini pentingnya ilmu untuk menghadirkan niat yang banyak. Ya. Nah, sehingga penting sampai baca Fatihatul A'mal itu penting agar bisa berniat. Tapi kalau tanpa fikih repot, karena fikih ini undang-undang Allah di dunia. Harus kita juga baca itu karena undang-undang dia. Habis undang-undang sudah bisa, baru fadilah-fadilah kita cari. Ya. Nah, kemudian wa min fadlihi, termasuk daripada anugerah Allah, murahnya, kemurahan Allah Ta'ala, apa itu? Al-afu anid dambi. Allah sering memaafkan dosa. Memaafkan dosa. Padahal harusnya Allah balas. Kalau Allah mau adil, nggak ada. Dosa ya dosa. Kalau Allah mau adil nih, nggak ada pemaafan dosa kalau Allah mau adil. Contoh sampean ya, habis minjem ke teman. Maaf saya nggak bisa bayar, minta maaf ya. Ya minta maaf tapi bayar Pak, kan gitu Pak. Tapi Allah lihat, Anda dolim kepada Allah Ta'ala, nyakitin hukumnya, ini melanggar. Minta maaf, bertobat, Allah ampuni. Ini kan murahnya Allah. Kalau enggak, nggak ada. Balas. Kalau Allah pengen balas, selesai sudah. Ya inilah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, ya apa namanya? Apa ayatnya itu? La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka banyak mendolimi diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ngampuni semua macam dosa. Jangan gara-gara kebanyakan dosa terus kita malah putus asa, jangan. Allah Maha Pengampun. Minta maaf tapi minta maaf syaratnya. Ngakui kalau Anda dosa, Allah akan beri pengampunan. Sehingga kata-kata guru saya mengatakan, orang mukmin yang masuk neraka itu bukan karena dosa. Kita semua banyak dosa, Pak. Cuman yang masuk neraka itu sudah dosa nggak mau ngaku. Sudah dosa nggak mau ngakuin. Ini yang masuk neraka. Karena dia nggak minta maaf. Coba dia minta maaf, tiap dosa minta maaf lagi. Besok dosa minta maaf lagi. Allah ampuni dia. Saking besarnya rahmat Allah dan kemurahannya Allah untuk kita. Insyaallah kita lanjutkan daripada kajian yang selanjutnya akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Iya. Assalam.
Ya Pak, menghadiah orang meninggal terus nah, dalam hal ini Al-Imam uh, Al-Jazairi dalam Nadhm Jazairiyahnya, beliau termasuk imam besar ilmu tajwid. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, wal akhdhu bi tajwidi hadmun lazimun, dan mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib. Malam yujawidil Qur'an asimu, barang siapa yang enggak membaca, yang baca Quran enggak pakai tajwid berdosa. Barang siapa yang baca Quran enggak pakai tajwid berdosa. Li'annahu bihil Qur'anu unzila, karena Al-Qur'an turun dengan tajwid. Jibril nyampaikan ke Nabi Muhammad dengan tajwid. Qalqalah, hukum idgham, hukum ini semua lengkap. Nabi nyampaikan kepada sahabat dengan tajwid, Pak. Bukan hanya ini Qur'annya baca, nah, dengan tajwid Nabi nyampaikan. Ya. Wa hakada bihi ilaina wasala. Dan dengan tajwid itu juga Quran nyampe ke kita. Karena itulah nggak bisa baca Quran otodidak. Dia harus belajar kepada orang yang sudah mahir. Nggak harus ustadz. Siapa yang sudah lancar, tolong dengarkan bacaan saya. Kalau salah, tegur. Itu namanya belajar. Orang yang baca Quran dengan belajar, ya dia salah tapi nggak sengaja karena sudah belajar nih, tidak dosa. Asal dia proses belajar. Tapi kalau nggak mau belajar, ngapain? Sudah dulu pernah belajar Iqra, masa belajar lagi saya? Akhirnya dia ngaji Quran sendiri. Salah, berdosa. Apalagi bacanya di rumah, benar semua, Pak. Nggak ada yang salah sendiri. Tapi berdosa. Kata ulama, mending perbanyak sholawat dan istighfar daripada baca Quran. Kenapa? Karena ngundang dosa Anda baca Quran itu. Karena nggak pakai tajwid. Kecuali kalau bacanya ada ustadz yang ngawal, atau siapakah, temenkah yang ngawal. Bahkan anak sendiri, tolong, anaknya sudah lulus TPQ. Ya, tolong nak, koreksi nih bacaan abah ya. Kalau salah tegur. Yang seperti ini bagus. Tapi kalau baca sendiri tanpa pernah belajar, bahkan nggak mengindahkan, wis malu saya mau belajar. Seperti ini jangan baca Quran, dapat dosa. Nah, sehingga dalam hal ini menghadiahkan bacaan Quran, ya Quran yang baik lah, yang bacaannya jelas, ya. Nah, kalau memang kita belum lancar, kita menghadiahkan apa yang kita bisa, istighfar, sholawat, tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak untuk mayit. Semua amal baik bisa dihadiahkan. Bahkan nggak cuma bacaan, sodako. Anda hadir majelis ta'lim nih, sodako hasilkan, pahalanya serahkan kepada yang wafat. Itu akan Allah sampaikan. Semua amal baik yang bisa Anda kerjakan itu juga sah dihadiahkan pahalanya kepada yang sudah wafat. Nah, seperti itu. Ya. Tanya lain? Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita dapat semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah naikkan keimanan kita sehingga kita betul-betul yakin akhirat itu ada sebagaimana kita yakin ya habis makan kenyang. Yakin seperti itu. Orang yang habis makan kenyang. Orang yang beramal pasti dibalas. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Dengan itu kita yakini, dengan itu kita membawa sampai kita wafat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafana salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، ورزق كل حلالا دائما، وأخلاء يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.